Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are in a good condition. Today I will explain about the last assignment, okay, about should be, and should have. Okay, kalian tentunya sudah mengerjakan tugasnya ya di halaman 20, oke. Jadi kalian diminta untuk mengganti kata di dalam kurung itu sesuai dengan polanya, pakai should atau should have. Oke. Ya, kita lihat soalnya. Oke. Okay, number 1. The pupil are bored with the English lesson. The teacher make the lesson more interesting for the pupils. Nah, untuk soal seperti ini, seperti yang sudah dibahas pekan kemarin, bahwa harus dilihat tensisnya. Kalau should ini berarti berkaitan dengan masa yang akan datang, berarti memberikan saran. Kalau should have berarti sesuatu yang seharusnya dilakukan di masa lampau tetapi tidak dikerjakan. Nah, kita lihat di sini. The pupils are bored with the English lesson. Pupils itu students ya, murid. Murid-murid merasa bosan. Kapan bosannya ini? Ada are. Are menunjukkan sekarang. Yang merasa bosan dengan pelajaran bahasa Inggris. The teacher berarti kedepannya harus seperti apa? Berarti dia saran. Berarti pakai should. The teacher should make the lesson more interesting for pupils. Oke? Okay? Jelas ya? Jadi harus dilihat tensisnya. Yang kedua, look at the face. It's broken into pieces now. Lihat. Lihat face itu. Kalau lihat berarti menyuruh atau meminta saat ini kan, berarti dia present. It's broken into pieces now. Si pasnya itu sekarang pecah, berkeping-keping. Kapan? Sekarang. Ya. Oke. Kamu berarti kedepannya harus hati-hati gitu ya. You should be careful. Kedepannya harus hati-hati. Ya. It was an expensive Chinese vase. Vase itu adalah vase buatan Cina yang mahal. Jadi harusnya hati-hati ke depannya, gitu ya. Oke. Watch out, a car is coming. Awas, sebuah mobil sedang sedang berjalan ke arah kita, gitu ya, atau ke arahmu. You should be careful when you cross the street. Ya, lihat di sini ada be itu berarti kalau be di sini bukan should being ya, tapi should karena careful itu kata sifat dan harusnya should itu diikuti verb 1, maka di sini pakainya be. Jadi you should be careful when you cross the street. Ya, sekali lagi. You should be careful when you cross the street. Okay, next. You not give. Berarti ini yang diminta adalah kalimat negatif. The baby a pen to play with. It's too risk. Ini yang berarti present ini juga. It's too risk. Biasanya jadi ini pakai present simple menunjukkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang berbahaya, selalu berbahaya. Jadi bayi itu jangan dikasih pulpen. Jadi pakainya you should not give the baby a pen to play with.
Ya, jadi ini emang udah biasa ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi sebagai saran. You should not give the baby a pen to play with. It's too risk. Kamu seharusnya tidak memberi bayi sebuah pulpen untuk bermain. It's too risk. Terlalu berbahaya. Ini saran. The man is coughing a lot. Nah, laki-laki itu terbatuk-batuk, sedang terbatuk-batuk. Sekarang nih, present. Jadi harusnya kita kasih saran. He should not smoke so much. Ya, he should not smoke so much. Karena ini adalah saran. Dan ini adalah present. Okay. Number 6. Ini ada dua frasa, ada dua klausa, ada kata penghubung if. Pernah belajar if conditional? Oke. If conditional, perumpamaan. Di sini tipenya tipe 1 karena setelah if-nya pakai present simple. You consult a dictionary if you don't understand the meaning. Nah, ini adalah present, berarti di sininya pakai yang should. You should consult a dictionary if you don't understand the meaning. Nah, ini juga berupa saran, ya. Oke, next. Oke, di sini ada if lagi, nomor 7. If you had told me about your problem, I would have been glad to help you. Di sini pakai type ketiga. Kalau type ketiga itu, ya nanti next kalau belum paham nanti kita pelajari tentang if conditional. If you had told me about your problem, jika kamu seandainya atau jika kamu mengatakan kepada saya, ini maksudnya di masa lampau. Dulu kamu sudah mengatakan kepada saya tentang masalahmu, I would have been glad to help you. Saya akan telah dengan senang menolongmu. Saya akan telah. Tapi di masa lalu, kalau masa lalu itu kamu menceritakan masalahmu kepada saya, gitu ya, saya mungkin sudah menolong kamu. Gitu. Maka ini adalah masa lalu, maka di sininya adalah pakai should have. Tapi di sini negatif, berarti you should not have given up easily. Ya. You should not have given up easily. Kamu seharusnya tidak menyerah dengan mudah. Kapan dulu itu ya. Jadi kalau kamu menceritakan masalahmu pada aku di waktu dulu, tentu aku akan dengan senang menolongmu. Tapi ini di masa lampau. You should not, kamu seharusnya tidak menyerah dengan mudah, gitu ya. Jadi di masa lampau, oke? Ya memang untuk pembahasan should have, should be ini harus paham dengan tenses. Nomor 8, my car drove into the back of someone else's car. Ya, my car drove, artinya mobil saya tuh menabrak, kalau di sini ya, menabrak bagian belakang mobil orang lain. Di sini menabrak, drove itu kan menyetir, nggak mungkin mobil saya menyetirkan, tapi saya menyetir sehingga mobilnya mengenai bagian belakang mobil orang lain. Di sini ada drove, drove itu verb kedua, berarti dialah masa lalu ya, past simple. Kalau ini pas, berarti kalau kita udah tahu di sininya pas, berarti di sini juga pas. Jadi, my car drove into the back of someone else's car. I should not drive, jadi driven. Ya, driven. Jadi, I should not have driven the car too close. Saya seharusnya tidak mengendarai mobil saya terlalu dekat ya, tapi di masa lampau karena should have. Oke, ulangi. Jadi I should not have driven the car too close. Oke, next.
Number 9. They wrote the word analyze with S. Ya, jadi harusnya ini di sini analyze, mereka menulisnya di masa lampau. Kata analyze dengan huruf S, which was UK spelling. Ya, UK spelling. They, di sini pas berarti they should have written the word with Z in US spelling. Ya, jadi mereka seharusnya seharusnya sudah menulis kata itu dengan Z dalam ejaan US. Ya, lihat aja kalimat sebelumnya. Kalau dia past berarti pakainya should have. Kalau dia present pakainya should. I didn't order fried rice for my lunch. Oke, artinya saya tidak memesan nasi goreng untuk makan siang saya. Kapan waktunya? Didn't berarti pas. Jadi di sininya pas juga berarti they should have given me fried noodles. They should have given me fried noodles. Ya. Jadi mereka seharusnya telah memberi saya fried noodles, mie goreng, karena saya tidak order nasi goreng. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Coba kalian perbaiki kalau ada yang salah, tapi ditandai ya tugas kalian yang salahnya itu ditandai, kemudian fotokan lagi, kemudian berapa poinnya. Di sini kan ada 10, kalau betul semua berarti 100. Ya. Oke, jadi jawabnya nggak ada alternatif, harus pakai should atau should have sesuai dengan penggunaannya. Oke, itu yang bisa disampaikan, semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang belum dimengerti, boleh bertanya via WA. Oke, tolong tugasnya dikerjakan selalu setiap pekan agar tidak menumpuk. Oke, ya. See you next week. I hope you always be in the good condition. Okay. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.